Halo semuanya, selamat datang di pembahasan makalah kelompok 2 Bahasa Indonesia. Di video ini kita akan membahas topik yang sangat penting dalam kehidupan akademik, yaitu keterampilan berbicara formal dalam konteks akademik di lingkungan kampus. Mungkin banyak dari kita berpikir bahwa kemampuan berbicara formal hanyalah soal keberanian bicara di depan umum. Tapi nyatanya berbicara formal jauh lebih kompleks daripada itu. Ia mencakup kemampuan berpikir kritis, logika berbahasa, penguasaan struktur gagasan, hingga kesiapan mental dan emosional. Dalam 30 menit ke depan, kita akan membedah makalah ini secara mendalam. Mulai dari tahapan berbicara formal, kerangka penyampaian, kualitas penggunaan bahasa Indonesia, sampai pergulatan psikologis mahasiswa saat tampil berbicara di hadapan publik. Di bab pertama dari makalah yang kita garap, yaitu pendahuluan. Di sini kita akan membahas pentingnya pendidikan tinggi. Di pendidikan tinggi itu sendiri tidak hanya menekankan teori atau hafalan, tetapi juga penguasaan keterampilan komunikasi. Dan di antara berbagai keterampilan itu, berbicara formal menempati posisi yang sangat penting. Mengapa demikian? Karena kemampuan berbicara formal menjadi tolak ukur kemampuan berpikir logis dan kritis mahasiswa. Ketika kita mampu menjelaskan ide secara terstruktur dengan bahasa yang baik dan profesional tentunya, maka sebenarnya kita sedang menunjukkan kualitas intelektual kita. Dalam konteks akademik, berbicara formal bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti presentasi kelas, seminar ilmiah, sidang tugas akhir, wawancara akademik. Contohnya yang akan diselenggarakan oleh kampus kita yaitu wawancara BEM, hingga peran sebagai moderator atau pembawa acara kampus. Sayangnya, masih banyak mahasiswa yang menghadapi berbagai kendala dalam hal ini. Misalnya, bahasa yang kurang baku, alur bicara yang tidak runtut, dan yang paling umum, kurangnya rasa percaya diri. Padahal, berbicara formal adalah proses bertahap dan terencana. Dimulai dari persiapan, penyusunan gagasan, latihan, pelaksanaan sampai evaluasi. Tujuan akhirnya adalah satu sebenarnya, agar pesan yang disampaikan efektif dan dipahami dengan jelas oleh audiens kita. Di bab kedua ini, yaitu pembahasan, kita akan membahas berbagai materi dari berbicara formal. Yang pertama adalah tahapan berbicara formal. Berbicara formal bukanlah kegiatan spontan. Ia merupakan proses sistematis yang terdiri dari 5 tahapan utama. Yang pertama adalah tahapan persiapan. Di sini, pembicara menentukan topik, tujuan komunikasi, dan mengenali siapa audiensnya. Misalnya, cara kita berbicara di seminar ilmiah tentu berbeda dengan diskusi santai antar organisasi.
Tahapan ini juga meliputi pengumpulan bahan dan penyusunan kerangka ide. Dan yang kedua adalah tahapan penyusunan gagasan. Setelah data kita terkumpul, kita mulai menyusun ide dari gagasan utama hingga argumen pendukung. Kuncinya adalah kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Setiap argumen harus saling berhubungan, sehingga audiens dapat mengikuti alur logika dengan mudah. Dan tahapan selanjutnya adalah latihan. Inilah bagian yang sering diremehkan, padahal latihan berulang adalah cara terbaik untuk menguasai intonasi, artikulasi, dan gestur tubuh. Melalui latihan, pembicara juga bisa menyesuaikan tempo, memperbaiki transisi antar bagian, dan mengurangi rasa gugup. Terus tahapan yang keempat adalah pelaksanaan. Inilah momen utama di mana pembicara menyampaikan materinya. Strukturnya terdiri dari 3 bagian, yaitu pembuka, isi, dan penutup. Di pembuka, kita membangun koneksi dengan audiens. Bagian isi, kita menjelaskan inti argumen. Dan di bagian penutup, kita merangkum pesan utama dengan kuat. Terus tahapan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah berbicara, penting untuk merefleksikan apa yang sudah berjalan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki. Evaluasi bisa dilakukan lewat rekaman, umpan balik dari dosen atau teman, maupun self-reflection. Tanpa tahapan ini, berbicara formal akan terasa seperti asal bicara, tanpa arah dan pesan yang jelas. Di pembahasan yang selanjutnya yang akan kita bahas, yaitu kerangka gagasan berbicara formal. Kerangka gagasan ibarat peta pikiran bagi pembicara. Ia membantu menjaga agar isi pembicaraan tetap logis dan tidak melebar kemana-mana. Struktur dasar berbicara formal terdiri dari pendahuluan, yaitu adalah pengantar topik dan tujuan pembahasan. Yang selanjutnya adalah isi, yaitu uraian argumen utama dengan data atau contoh konkret. Yang terakhir adalah penutup, yaitu simpulan yang menegaskan kembali pesan inti. Kerangka ini berfungsi agar audiens tidak kehilangan arah. Bayangkan mendengar presentasi tanpa struktur. Pasti membingungkan, bukan? Selain itu, susunan ide yang runtut membuat pesan lebih meyakinkan. Inilah mengapa mahasiswa perlu melatih kemampuan mengorganisasi gagasan secara sistematis. Di pembahasan selanjutnya, yaitu adalah kualitas penyampaian dan penerapan bahasa Indonesia formal. Kualitas penyampaian adalah cermin utama kemampuan berbicara formal. Ada 2 hal besar yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah penggunaan bahasa baku dan kejelasan materi dalam konteks akademik. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah kewajiban. Sayangnya, penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 78% audiens terganggu
oleh kesalahan berbahasa, seperti ejaan, pilihan kata, atau kalimat yang tidak efektif. Kesalahan kecil bisa berdampak besar pada pemahaman audiens. Jadi, mulai saat ini gunakanlah bahasa yang baku, kalimat yang sederhana, dan hindari penggunaan slang. Selain meningkatkan kredibilitas, bahasa baku juga memperjelas makna. Terus yang kedua adalah struktur dan teknik penyampaian. Sebuah presentasi yang menarik harus memiliki alur seperti cerita, mengalir dan mudah diikuti. Gunakan bahasa tubuh dengan wajar. Jaga kontak mata dan gunakan media visual yang mendukung, bukan yang penuh teks. Visual seperti grafik, bagan, atau kutipan singkat jauh lebih efektif untuk membantu audiens memahami poin utama. Dan pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah dimensi kritis, berpikir kritis dalam presentasi. Keterampilan berbicara formal tidak bisa dipisahkan dari kemampuan berpikir kritis. Berpikir kritis berarti mampu menganalisis informasi, mengevaluasi keabsahan data, dan menarik kesimpulan logis. Namun, studi menunjukkan bahwa hanya sekitar 38% mahasiswa yang memiliki tingkat berpikir kritis cukup baik. Artinya, masih banyak yang menyampaikan argumen tanpa dasar yang kuat. Indikator kemampuan berpikir kritis antara lain yaitu ada analisis, memahami masalah secara mendalam. Terus juga ada evaluasi, menilai keakuratan dan relevansi data. Terus juga ada interpretasi, memahami makna di balik informasi. Yang terakhir ada inferensi, menyimpulkan dengan logika yang konsisten. Selain itu, penguasaan kosakata menjadi faktor penting. Tanpa kosakata yang memadai, mahasiswa sulit mengekspresikan ide kritis secara efektif. Terus pembahasan yang selanjutnya adalah interaksi dan pergulatan psikologis mahasiswa. Berbicara formal tidak hanya persoalan teknik, tetapi juga ada aspek psikologisnya. Banyak mahasiswa merasa minder, cemas, atau tidak percaya diri ketika harus berbicara di depan umum. Penyebabnya beragam, yaitu ada perbandingan sosial dengan teman yang dianggap lebih pandai. Terus juga ada kurangnya kemampuan komunikasi, dan ada juga hingga tekanan sosial dari keluarga dan lingkungan. Kondisi ini membuat sebagian mahasiswa terjebak dalam sikap ambivalen antara keinginan untuk berkembang dan ketakutan untuk gagal. Untuk itu, perlu strategi adaptasi yang tepat, seperti belajar mandiri dan latihan rutin, mencari dukungan sosial dari teman atau mentor, dan serta melatih kemampuan berbicara agar terbiasa dengan situasi formal. Selain meningkatkan kemampuan bahasa,
Pendekatan ini juga memperkuat kepercayaan diri sebenarnya. Terus pembahasan yang dari makalah kita ini sebenarnya sudah mencakupi semua. Oleh karena itu kita akan beralih ke bab 3, yaitu penutup. Dari seluruh pembahasan tadi, kita bisa menarik kesimpulan bahwa berbicara formal bukan sekedar berbicara dengan bahasa sopan, tapi merupakan bentuk komunikasi strategis yang mencerminkan kualitas berpikir seseorang. Keterampilan ini menuntut perpaduan antara 3 aspek. Yang pertama adalah linguistik, penggunaan bahasa baku dan struktur kalimat yang efektif. Yang kedua adalah kognitif, kemampuan berpikir kritis dan penyusunan gagasan logis. Dan yang terakhir adalah psikologis, kepercayaan diri dan kesiapan mental menghadapi audiens. Mahasiswa perlu melatih semua aspek tersebut secara berkelanjutan atau berskala, karena dunia kerja nanti menuntut kemampuan komunikasi profesional yang kuat. Dengan membangun kebiasaan berbicara formal yang baik, kita tidak hanya akan sukses dalam konteks akademik, tapi juga lebih siap menghadapi berbagai forum publik, dari wawancara kerja hingga presentasi profesional. Akhir kata, keterampilan berbicara formal adalah investasi intelektual dan sosial. Berpikir lebih jernih, berbicara lebih terarah, dan dihargai karena cara kita menyampaikan gagasan kita. Terima kasih telah menyimak pembahasan ini. Semoga video esai ini bisa menjadi bekal bagi teman-teman untuk terus meningkatkan kemampuan berbicara formal di lingkungan akademik maupun profesional.